ketiga. Ya, seri ketiga di mana pada hari ini kita akan lebih membahas terkait interpretasi dari pemeriksaan untuk thalassemia ya, Bapak Ibu dokter sekalian. Nah, pada hari ini kita akan ditemani oleh narasumber Dr. Umar, spesialis patologi klinik, di mana beliau juga ada salah satu dokter patologi klinik yang juga berpraktek bersama kami di Prodia Pusat di Keramat Raya, ya di Jakarta Pusat. Ya, kita hari ini partisipan sudah cukup banyak, hampir menyentuh di 20 orang. Saya mungkin sapa dulu Dr. Umar. Selamat siang, Dok. Terima kasih, Bapak Andrew. Selamat siang, untuk Bapak Ibu Dokter. Maaf, izin tanya soal saya terdengar ya, Dok. Terdengar, Dok, Andrew, terdengar jelas. jelas ya? Baik. Terdengar. Ya, Oke. selamat siang, Bapak Ibu Dokter. Salam sejahtera. Izinkan kami untuk bahas mengenai interpretasi pemeriksaan thalassemia. Silakan Bapak share slide-nya saya. Bapak Ibu dokter, jika ada pertanyaan silahkan diajukan melalui Q&A atau jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung bisa langsung raise hand. Nanti kita akan diskusi bersama-sama pada sesi hari ini. Silakan Dokter Umar untuk dimulai presentasinya. Baik, saya Sudah jelas terlihat, kelihatan? Ya, sudah terima kasih. terlihat dokter. Terima kasih Pak Andrew. Selamat siang untuk Bapak Ibu dokter yang berada di manapun. Dengan saya menyampaikan eh, sedikit sharing mengenai screening test. Pertama-tama mungkin saya disclaimer dulu bahwa kita berdiskusi tidak bersifat untuk mengajar, kita hanya sharing saja, membagi apa yang eh, kita baca, kita dapatkan sehari-hari pada pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian dalam slide bahasa Indonesia, antara dalam ini dalam bahasa Inggris, tapi sebagai pertama definisi neonatal yang terjadi mutasi saat alfa maupun beta tersebut dan terjadinya kelainan ini tentunya gangguan dari produksi hemoglobin pada akhirnya terjadi eritropoiesis inaktif karena struktur yang hemoglobin yang abnormal. Dengan struktur hemoglobin abnormal terjadi destruksi prematur dari sel darah merah. Dengan demikian pada pasien mungkin kita akan temukan kondisi yang anemia. Nah, kenapa screening thalassemia ini penting? Dari demografi penyebaran gen thalassemia Indonesia atau di South Asia, Southeast Asia, termasuk daerah-daerah yang penyebaran daripada gen thalassemia ada. South Asia, India, Mediterania, dan Jepang. Di populasi dunia sekitar 5% terdapat carrier dari gen alpha thalassemia dan sekitar 1,5% carrier daripada beta thalassemia. Maka karena itu pemeriksaan pink thalassemia tetap dianjurkan untuk populasi yang berada di daerah-daerah ini. Nah, seperti dari definisi bahwa thalassemia sifatnya carrier atau sama carrier atau sama resesif hanya pada orang tua kita dapat hal ini pada orang kedua orang tua membawa sifat gen resesif pada ibu bapak dan ibu 25% akan diturunkan pada anak yang terdampak penyakit thalassemia dengan dua gen resesif
dan sekitar 50% eh, bersifat steril, dan mungkin hanya 25% bersifat normal. Nah, sebelum lebih lanjut, maka ini tentunya kita mengenal suatu struktur daripada hemoglobin. Ini ada gambar di kurang 3D, ini ada 2D-nya, dan hemoglobin kita terbentuk dari dua rantai alfa 2 dari masing-masing alel dan beta 1 beta 2. Dan masing-masing rantai globin ini mengikat satu end besi. Dan ini adalah struktur daripada asam amino dari masing-masing uh, alfa unit dan ini dari beta unit. Nah, pembentukan hemoglobin dari sejak embrio sampai ke dewasa ternyata ada beberapa gen yang berperan. Dan gen-gen itu dikode pada di kromosom 16 untuk gen alfa 1 dan alfa 2 dan kromosom 11 itu gen beta dan gen delta. Di samping itu ada gen eh, gamma, gamma 1, gamma 2, epsilon pada embrio dan zeta di kromosom 16 itu pada embrio. Nah, kembali pada masa pembentukan hemoglobin di masa embrio, yaitu pada Yorkshire, tentunya gen yang berperan ada dua, gen epsilon dan gen zeta. Kemudian dimulai adanya gen alfa sampai ke eh, dewasa. Ini gen alfa dari bayi sampai dewasa sama, dan kembali lagi pada Yorkshire mulai dibentuk gen gamma. Gen beta itu belum ada, tapi muncul setelah uh, minggu kira-kira minggu ke-12 dan pembentukan hemoglobin itu lebih peran di daerah lever dan uh, spleen. Nah, peran-peran gen ini pada masa embrionik, gen epsilon beserta gen gamma yang membentuk HB, namanya HBGO1, kemudian gen epsilon gen alpha akan membentuk HBGO2, kemudian gen zeta dengan gen gamma akan membentuk HB Portland. Jadi di masa embrionik, HB yang ditemukan adalah HB-1, 2, dan HB Portland. Dan berkembangnya menjadi janin, perkembangan usia janin, peran juga para gen alfa dan gen gamma untuk HBF. Nah, HBF ini tentunya akan sampai ke dewasa, tapi mulai menurun setelah lahir. Setelah bayi lahir, ada perubahan eh, dominansi dari gen beta akan meningkat, sedangkan gen gamma akan menurun. Jadi switching, gen beta akan meningkat, gen gamma menurun. Dengan demikian, pada gen yang berperan pada dewasa, bayi lahir sampai dewasa tentunya adalah alfa, gen alfa dan gen beta. Dan demikian, kedua gen ini akan bentuk yang dominan HBA, yang paling banyak di dalam zat kita adalah HBA. Jadi gen 2, gen alfa, dan 2 gen beta. Kemudian setelah manusia lahir akan muncul gen delta yang sedikit mulai naik. Nah, dengan adanya gen delta bersama gen gamma, gen delta dan gen alfa akan terbentuk HbA2. Jadi pada manusia yang dewasa kita akan temukan HbA dan HbA2 beserta HbF dengan kadar yang lebih rendah daripada HbA. Jika ada kelainan, misalnya thalassemia, kemungkinan kita akan temukan HbH yang terdiri dari 4 rantai beta. Ini hanya terjadi karena gangguan dari gen alfa dengan demikian gen beta akan lebih berat, sehingga terbentuk suatu HbH yang abnormal yang bisa disebut HbH. Dan pada bayi yang baru lahir mungkin dapat ditemukan jika kelainan pada gen alfa, temukan hemoglobin yang terdiri 4 gen terbentuk dari 4 gen gamma.
Tadi struktur hemoglobin tentunya pada bagaimana klinis dan ditemukan pada laboratorium. Klinis tentunya karena kelainan hemoglobin, pembentukan hemoglobin yang abnormal pada pasien kita akan temukan kondisi anemi. Kenapa dia anemi? Karena pembentukan abnormal, HB produksinya menurun, kemudian tidak efektifnya eritropoiesis. Kemudian karena HB-nya abnormal terjadi hemolisis ekstravaskuler. Dan demikian pada laboratorium kita temukan kadar HB yang menurun, jumlah eritrosit yang menurun, HT menurun, tentunya MCV, MCH menurun karena ukuran daripada eritrosit kecil-kecil semua. Kemudian karena kompensasi tubuh kan membentukkan eritrosit yang baru sehingga kadar leukositosit akan meningkat dengan ukuran yang sangat berbeda-beda, beragam. Uh, jadi nilai RDW, rate distribution width akan meningkat. Pada pemeriksaan gambaran data tepi, tentunya kita akan menemukan anisositosis dan poikiositosis, dapat ditemukan sel target, basophil stripping, dan pada pemeriksaan HB erythropoiesis kemungkinan kita akan kelainan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa dia pada pasien terjadi hemolisis? Tentunya karena struktur dari hemoglobin yang abnormal, maka akan terjadi spastic removal daripada abnormal RBC yang terbentuk. Ditambah dengan pembentukan erythropoiesis yang efektif. Dengan adanya hemolisis, tentunya di laboratorium kita dapat menemukan kadar bilirubin yang meningkat. Nah, pada pasien mungkin terjadi penumbukan kadar besi, ini akibatkan pada kondisi anemi, tubuh kita akan meningkatkan absorpsi di usus. Bisa juga pada kondisi-kondisi pasien yang sudah dilakukan transfusi yang berulang. Nah, di laboratorium kita akan bisa menemukan kadar ferritin maupun kadar besi yang meningkat. Sebaliknya, total iron binding capacity akan ditemukan kondisi yang menurun. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita temukan di laboratorium pada pemeriksaan darah tepi. Yang sebelah kiri ada contoh dari basophil stripping. Basophil stripping ini ya, ini di proses terjadi karena agregasi dari ribosom yang abnormal. Demikian ada bintik-bintik biru di taman di eritrosit. Nah, basophil stripping bukan hanya ditemukan pada keadaan hemoglobin pati, tapi dapat ditemukan kelainan yang lain, misalnya vitamin B12 pada MTS ataupun heavy metal poisoning. Pada perwarnaan supravital uh, ditemukan HBH atau yang disebut golofol, ya, golofol light seperti golof ya, bintik-bintik biru ini dalam eritrosit bisa yang merupakan uh, gen B4 lantai gen B lantai beta ditemukan pada HPH disease dan thalassemia alpha grade. Ya, setelah spesifik sedikit kita bahas di alpha thalassemia. Seperti sebelumnya, alpha thalassemia yang gen yang berperan ada di kromosom 16, alpha 1 dan alpha 2 masing-masing masing-masing aler. Jika pada keadaan normal, tentunya alpha 1 dan alpha 2 ke semua gennya kita lengkap. Dan jika terjadi lesi pada satu gen, maka mungkin dalam fenotype kita temukan kondisi bersifat carrier. Jika ada dua gen yang dilesi, mungkin pada fenotype kita temukan pada kondisi thalassemia minor. Jika terjadi tiga gen dilesi, mungkin pada fenotype kita temukan pada kondisi HBH disease. Dan apabila terjadi semua gen alpha 1 dan 2 dilesi, ya, kondisi pada pasien terbuka adalah hydrocephalus, bayi yang lahir dan segera fatal ya akan meninggal.
Nah, secara secara tabel mungkin karakteristik dari alpha thalassemia sebenarnya sangat bergantung pada jumlah gen yang terdampak atau defect ya, dilesi dari jumlah gen. Kebetulan pada slide ini ya, normal ada di bawah. Mohon maaf, kita mulai dari bawah. Nah, pada keadaan normal, semua gen lengkap tentunya dari genotype, hematologi finding maupun hemoglobin atau erythropoiesis hemoglobin mungkin normal semua. Nah, jika ada satu gen yang dilesi, tentunya silent carrier dan keadaan normal saja di hematologi mungkin kita sedikit menemukan slightly mikrostitik ya. Nah, jika pada kondisi dua gen dilesi mau baik homozigot maupun heterozigot, tentunya pada kondisi phenotype bentuknya minor. Ya, kita temukan slightly anemia mungkin di HB di antara 10, yang sama, mikrositik hipokom, target sih sudah mulai ketemu dan dapat ditemukan basophilic stripping. Dan pada analisa HB pada dewasa bisa kita temukan pada kondisi yang normal. Tapi kadang-kadang pada pemirsa subpar kita temukan satu saja HB yang itu signifikan dan itu mengarah ke suatu thalassemia minor. Jika terjadi lesi 3 gen ya, pada kondisi fenotipnya HBH disease, kemudian anemia semakin bertambah berat, mikrositik hipokomia jelas, target sel mungkin bertemu lebih banyak, basophilic stripping juga mungkin lebih banyak, dan kondisinya tentunya lebih berat, mungkin sedikit perlu transfusi tergantung kondisi HB. Nah, pada analisa HB, kemungkinan besar kita bahkan selalu ditemukan HBH. Ya, ini pada ini HBH yang punya HB bar tentunya pada bayi-bayi yang baru lahir. Nah, jadi kembali lagi jika terjadi diresi 4 gen hydropretalis severity fatal, ya, tidak ada HBH, HBA dan HBA2, HBF yang dominan adalah HB bar dan HB portland. Ini pada bayi-bayi yang baru lahir dan eh, bersifat fatal dan mungkin segera akan meninggal. Nah, ini adalah pemeriksaan gambaran dari tepi seperti tadi, makrositik hipokom lebih kecil daripada inti dari limfosit. Kemudian kita dapat temukan sel target dan beberapa fragmentosit ya sedikit untuk gambar ini. Dan sebelahnya pada pasien kebetulan ada pasien HB disease ini temukan golophobite ya sel HPH pada pemuatan supravital. Baik, kembali kita ke gen beta thalassemia, di mana gen yang berperan adalah gen beta ada di kromosom 11. Gen beta ini hanya masing-masing ada satu. Jadi karakteristik ini tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah gen yang banyak gen yang terdampak atau terdiresi. Kebetulan saya ini juga normal dari paling bawah. Kita mulai dari bawah, maaf. Pada gen beta yang normal maupun silent killer yang heterozigot, kondisi mungkin kita temukan pada pasien yang normal saja. Pada silent killer mungkin secara sporadis kita mungkin temukan target sel. Pada kondisi yang silent killer homozigot, dua alel terdampak atau satu defect di heterozigot, ya mungkin kita sudah dapat temukan pada analisa HB sedikit HbA2 meningkat dan HbF sedikit meningkat. Pada kondisi gen beta heterozigot dilesi ataupun defect pada yang homozigot,
Sel target mungkin kita temukan sudah lebih banyak. Dan pada analisa HbA2 mulai meningkat dan HbF-nya jauh lebih tinggi daripada yang hanya satu gen dilesi ataupun hanya silent carrier. Pada kondisi kedua gen dilesi atau satu gen dilesi dengan satu direct heterozigot, target saya mungkin sangat gampang kita temukan pada pemeriksaan gambar tepi dan HbF tentunya sangat tinggi dan bahkan ada sampai tidak temukan HbA. Ini yang jarang ya temu pasien-pasien begini. Biasanya pada thalassemia major. Nah, ini lagi sama pemeriksaan darah tepi, gambaran darah tepi sebenarnya tidak patogenomik ya, tidak spesifik, hampir semua hampir sama, hampir serupa ya, sama juga hampir serupa. Mikrositik hipokom lebih kecil dari sel inti sel dari leukosit mikrosit hipokom dan beberapa ini yang pas gambar ini mungkin kita gampang ditemukan sel target kemudian yang fragmented cell yang sudah fragmentasi dan sedikit ini Anda temukan suatu eriptosis atau sel pensil kemungkinan pasien ini juga disertai defisiensi besi dan sebelah ini juga hampir sama target sel banyak sekali ya, target sel di fragmentosit beberapa fragmen yang sudah terbentuk dia sedikit akan tosit ya. Nah, pada screening thalassemia tentunya kita harus mengeksklusi adanya defisiensi besi karena defisiensi besi penyebab anemia yang paling sering ditemukan. Oleh karena itu beberapa parameter yang mungkin perlu perhatikan MCV mungkin sama-sama rendah tapi untuk iron defisiensi mungkin lebih kecil ya MCV-nya. Jadi beberapa literatur juga berbeda, tapi intinya MCV pada ketiga ini bisa ditemukan yang rendah. Sedangkan RDW, red blood cell distribution width, pada iron deficiency lebih tinggi ya. Pada alpha thalassemia beta ini bisa ditemukan tinggi ataupun normal. Tapi yang paling penting yang membedakan adalah ferritin. Tentunya jelas pada defisiensi kita akan temukan kadar ferritin yang rendah. Uh, Nilai rujukan ini masing-masing laboratorium berbeda. Kita patokan pada lab yang kita periksa. Menjelas bahwa pada thalassemia tentunya ferritin pada kondisi yang normal ataupun meningkat. Ada indeks yang mungkin kita gampang mudah untuk secara memprediksi suatu thalassemia atau bukan, yaitu Menzel Index, di mana uh, nilai dari MCV dibanding dengan LBC ya, dengan LBC. Jika lebih 13 lebih ke arah suatu defisiensi besi dan kurang dari 13 lebih ke arah suatu thalassemia. Dan pada pemeriksaan gambaran data tepi ketiganya mungkin menghasilkan gambar-gambar hampir sama kecuali pada alpha thalassemia kita dapat temukan HbH pada permulaan supravital. Yang jelas yang bisa membedakan adalah Hb erythropoiesis di mana pada aliran defisiensi yang normal pada thalassemia beta kita dapat menemukan peningkatan dari HbA2 dan HbF dan pada alpha thalassemia bisa normal kalau pada kondisi yang carrier dan trait pada yang lebih berat ditemukan HbH. Nah, ini ada salah satu contoh algoritma dari pemeriksaan primary screening. Mereka tetap juga menyarankan Anda dilakukan pemeriksaan seroferritin karena untuk membedakan harus menyingkirkan anemia ini diakibatkan oleh defisiensi besi. Jika kurang dari nilai normal, tentunya lebih ke arah defisiensi besi. Jika lebih dari nilai normal, tentunya lebih ke arah thalassemia. Tapi pada pemeriksaan selanjutnya dianjurkan pemeriksaan serum iron, kemudian
TIBC dan satuasi transferin. Kenapa dilanjutkan pemeriksaan ini? Karena ferritin ini merupakan protein fase akut. Pada pasien-pasien yang kemungkinan dia defisiensi besi yang disertai dengan infeksi, sangat mungkin ferritinnya lebih dari normal atau meningkat. Maka diperlukan parameter yang lain daripada ferritin. Lalu dilanjutkan dengan eritropoiesis HB. Jika normal, mungkin saja HbA2 yang normal mungkin saja ini suatu alfa thalassemia trait. Jika peningkatan HbA2 kemungkinan ini suatu beta thalassemia trait. Dan jika menurun atau tidak ada HbA sama sekali dan peningkatan HbF, ini kemungkinan besar adalah beta thalassemia major tentunya. Dan pada akhirnya ada genetic testing merupakan diagnostik konfirmasi. Ya, secara ringkas untuk pemeriksaan thalassemia ada beberapa parameter yang perlu kita periksakan. Yang pertama, yang tentunya secara di awal kita pemeriksaan complete blood count. Biasa RBC yang sedikit meningkat, HB yang menurun, HT yang menurun, MCVC yang rendah, EDU meningkat, dan retikosit mungkin sedikit meningkat. Pada pemeriksaan gambaran tepi, kita temukan mikositik hipokom, dan isosifosis, okiositosis, target, ya, basophil stripping, dan pada pemuatan supravital temukan HBH. Dan pemeriksaan untuk menyingkirkan suatu defisiensi atau bukan, ini kita perlu periksa iron profile yang terdiri dari ferritin, serum iron, TIB, dan transferrin saturation. Dan tentunya menunjukkan pemeriksaan hemoglobin erythropoiesis. Sebagai konfirmatori, ya kita periksakan molekular genetik stem-nya. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas sedikit beberapa hasil yang kami periksakan di Studio Pusat. Mohon maaf, mungkin ada beberapa eh, tidak lengkap karena biasanya yang diperiksa kita ada yang dari pemeriksaan darah tepi sampai eh, gambaran darah tepi maupun analisa HB. Dan ini pasien kasus pertama, sebagai contoh, perempuan 18 tahun, kemudian hanya periksa analisa hemoglobin. Pada analisa hemoglobin terdapat peningkatan dari HbA2, di mana nilainya 5,5 dan yang normal ada 2,2 sampai 3,2. Jadi penurunan HbA dari genetik yang kita bahas sebelumnya. HbA2 ini kan terbentuk dari gen alpha 1 dan uh, gen alpha, gen delta. Dan HbA yang terbentuk dari alpha dan beta itu tentunya terjadi gangguan di beta sehingga gen delta yang sebagai kompensasi sehingga dia meningkat. Dengan demikian, interpretasi hasil adalah merupakan suatu thalassemia beta trait. Kasus kedua, kebetulan ada pemeriksaan gambar tepi, dan gambar tepi ini tidak khas untuk thalassemia, hanya temukan pada kondisi yang eritrosit hipokom, anisositosis, tampak sel oval dan sel target. Pada kasus ini dilanjutkan dengan pemeriksaan hemoglobin erythropoiesis. Ternyata dari HbA dan HbA2 berada di nilai dalam batas normal. Tapi pada pemeriksaan supravital, perwarnaan supravital ditemukan pada infusi HbH. HbH ini terbentuk dari 4 gen beta. Tentunya ini ada suatu gangguan di gen alpha. Maka pada fase ini diinterpretasi sebagai suatu thalassemia alpha trait. Anjurannya jelas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan DNA thalassemia dan screening thalassemia pada anggota keluarga. Kita lanjut ke kasus ketiga. Ya,
Karena pasien ini juga diperiksakan gambaran tepi, kita hanya temukan pada kondisi mikrositik hipokom, anisosifosis, dan poikilosis yang berat. Tampak sel target interview banyak, sel elips, dan sel fragmented. Dan pada pasien ini diperiksakan juga apakah dia ada depresi atau tidak, krediting juga meningkat. Pada analisa HB ditemukan peningkatan dari munculnya HBH dan penurunan dari HbA2. HbA yang menurun dari normal, HbA2 juga menurun. Pada taksiran pemeriksaan kita maaf, dari analisa HB kita temukan HbH sekitar 10,2%. Dan pada pewarnaan suprapita ditemukan banyak infusi HbH. Dengan keadaan demikian, tentunya ini suatu HbH disease. Eh, Jika dilanjutkan pemeriksaan gen, kemungkinan diresi daripada 3 gen alfa. Nah, saya ingin sedikit sharing. Ini pada pasien keempat, perempuan 28 tahun, sempat dibiasakan ke analisa genetik. Kita mulai dari analisa HB. Ditemukan HbA2 yang meningkat, HbA yang menurun. Kesannya suatu thalassemia beta trait. Pasien ini dilanjutkan ke pemeriksaan genetik. Ternyata benar memang terdapat varian patogenik pada gen beta globin. Jenis variannya berupa dilesi, sifatnya heterozigot. Jelas ini adalah autosomal resesi, di mana terjadi dilesi pada kodon 126 sampai 129. Dengan dilesi yang demikian terjadi gangguan pada produksi pada sel uh, hemoglobin, uh, pembentukan hemoglobin. Baik, untuk kasus berikutnya, kasus kelima, ini pada pasien laki-laki 75 tahun. Betul, hanya yang kami dapat datanya adalah pemeriksaan complete blood count. Pada pasien ini HB-nya jelas menurun ke 9, eritrosit juga turun, MCV, MCH kecil ya, NDWCV-nya juga meningkat. Betul nih pasien hanya pemeriksaan, di tempat kami hanya pemeriksaan analisa genetik, ya kemungkinan besar mungkin di tempat lain dia ada pemeriksaan analisa hemoglobin. Ternyata terdapat eh, varian patogenik pada gen beta berupa single nucleotide variant, tentunya bersifat heterozigot, di mana pada kelainan di kodon 92 eh, basa guanin digantikan sebagai basa eh, saya lupa nih namanya C. Artinya C, G ke C ya. Oke. Ke- Ternyata ternyata di posisi ini sebagai suatu splice site varian itu pada kondisi yang memotong exon dan intron. Exon dan intron ini yang mempengaruhi eh, hilangnya ekspresi. Kalau dia salah potong tentunya hilang ya, atau juga potong pada daerah yang salah. Dan hilangnya ekspresi pada gen ini sehingga terjadi gangguan sintesis protein beta globin yang selanjutnya. Maka dengan demikian hasilnya ya tentunya akan HB yang rendah pada eh, eh, pada gen beta minor berupa single nucleotide varian. Oke, sebagai summary, alfa maupun beta thalassemia eh, kondisi klinis tentunya bergantung pada gen mutasi, ya, jumlah gen yang mutasi ataupun jumlah gen yang dilesi. Kemudian pada pasien-pasien yang anemia mikrositik dengan kadar ferritin yang normal ataupun meningkat, kita harus suspek suatu thalassemia. Dan pasien pada pasien yang kita
curiga ke suatu pasien ini, tentunya kita akan periksakan satu hemoglobin erythropoiesis. Tidak perlu kita lanjutkan dengan analisa genetik. Ini ada beberapa referensi kami, dan akhirnya terima kasih. Jika ada, mohon maaf, jika ada Oke, baik. Terima kasih Dokter Umar. Tadi per thank you. Ya, baik. Terima kasih Dokter Umar. eh Tadi presentasi cukup komprehensif dari pembukaan terkait bagaimana thalassemia terbentuk, dari pembentukan gennya ya, HbA, HbF dan sebagainya sampai ke interpretasi hasil. Oke, pada hari ini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan, Dokter Umar. Jadi dari beberapa pertanyaan ini mungkin saya akan coba bacakan. Ini pertanyaannya kebanyakan dari anonymous attendee nih. Jadi sepertinya dari Bapak Ibu dokter yang sudah hadir pada hari ini, tetapi mungkin tidak login ya, sehingga tidak terbaca nih terkait akunnya. Nah, saya coba bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Anonymous Attendee juga. Sebenarnya switching dari HbF ke HbA itu terjadi pada umur bulan dan 6 minggu ya dok, pada umur 6 bulan atau 6 minggu ya dok. Nah, di gambar-gambar biasanya ditulis 6 minggu seperti gambar yang tadi ditampilkan oleh Dr. Umar. Tapi di teori biasanya disebutkan dalam 6 bulan pertama. Nah, mungkin bisa dijawab dok. Jadi, apakah dalam switching dari HbF ke HbA itu pada umur 6 bulan atau pada umur 6 minggu kehamilan? Oke. Ya, baik. Terima kasih, Matthew. Iya, memang teori ada beberapa sih ya. Eh, Tentunya kita nggak bisa patokan bahwa tepat di 6 minggu. Eh, dari sebenarnya kalau dari gambar yang tadi, menu peningkatan secara perlahan ya, tidak langsung tergantikan ya. Jadi tentunya perlu waktu lah ya, perlu waktu dengan bertambah umur, gen beta semakin meningkat, gen gamma semakin menurun. Jadi ya, logikanya juga di sekarang misalnya normal di lab kami dengan 0,5 bisa kita temukan misalnya 0,8, ada yang tambah satu, kita juga nggak bisa mengatakan sesuatu abnormal karena mengingat penurunan harga gamma itu kan perlahan juga, peningkatan juga gen beta juga perlahan. Jadi memang jika memang diperiksakan kita temukan normal, berarti ya secara logika common sense bahwa memang sudah switching dengan pada kondisi optimal ya. Kalau masih ditemukan sedikit meningkat, ya bisa kita ulang ya ke mungkin pada usia setahun. Kalau dia tidak ada anemia, kita nggak perlu ya kita tunggu sampai eh, setahun. Tapi kalau memang anemi, apakah ini benar suatu thalassemia? Ya, ingat kita harus eksekusi dulu apakah defisit sih yang sering terjadi vitamin B12, ya, apolat, tetap berikan tetap eh, kalau memang dia mayor bisa saja tidak langsung ketemu sebenarnya karena switching itu terganggu ya, tidak terjadi atau terganggu lah, bukan tidak terjadi. Kalau dia mayor tentunya langsung ketemu, hampir HbA2-nya meningkat. Kalau yang minor, tadi itu bahasanya tidak varian, mungkin belum ketemu. Kadang-kadang pada setiap setiap individu juga mempunyai kompensasi ya. Misalnya pada thalassemia alfa, bahkan beberapa eh, referensi mengatakan alfa 2 kalau diresi di alfa 1 lebih lebih sorry, alfa 2 mempunyai kompensasi yang tinggi. Nah, mungkin dia belum sampai ke anemia. Saya pikir untuk kapan diperiksakan tidak ada maksudnya waktu yang takut, artinya harus dini ya.
Tapi begitu, Matthew, dua dokter siapa? Oh, tidak ada namanya. Iya, Mungkin tidak ada bisa namanya membantu dok. jawaban. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dok. Jadi memang terkait switchingnya itu berjalan secara perlahan ya. Jadi tidak bisa kita langsung plek mengikuti teori langsung di 6 minggu pertama mungkin seperti itu ya dok. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lanjutan dok. Ini mungkin terkait dari morfologi mikroskopik sel darah itu sendiri ya. Apakah adanya beda interpretasi antara yang memiliki profil basofilik stripling yang kasar dengan yang halus? Manakah yang biasanya kita temukan di pasien yang mengalami thalassemia? Mana basofilik striplingnya yang halus atau yang kasar itu? Setahu saya sih tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi memang kalau kita bukan kasar, tentunya deposit daripada sisa RNA yang banyak ya. Justru sebenarnya basophil stripping itu lebih bukan positif metal, heavy metal poison. Kalau untuk saya agak jarang, agak sulit menemukan pengalaman saya sih. Ya, mungkin ada yang pengalaman yang langsung ditemukan tidak dapat di sharing. Tapi yang jelas gambar yang tampil, gambar yang saya sharing itu eh, sebenarnya bukan ya, itu saya hanya ambil contoh daripada pasal itu dari heavy metal poisoning. Kalau ditemukan pasal itu nggak tahu banyak pada hewan komunal kasar dan halus, saya pikir tidak ada bedanya. Mungkin itu Pak Meti. Baik, thank you dokter. Jadi memang tidak ada perbedaan signifikan ya terkait yang basofilik stippling baik yang kasar maupun yang halus. Oke, ini ada pertanyaan ketiga dok terkait pemeriksaan HB elektroforesis. Nah itu paling cepat kita periksakan pada pasien yang berumur berapa dok untuk penerimaan pemeriksaan HB elektroforesis ini. Ya baik, terima kasih. Ya suara saya dengar ya. Aduh. Aman dok, terdengar. Ya baik. Ya baik, terima kasih kembali lagi. Kembali lagi seperti pertanyaan sebelumnya sih ya. Tergantung sih, pada kondisi yang berat mungkin bisa dapat temukan karena bahas major ya, bahasanya major. Pada usia sebulan, 2 bulan mungkin kita dapat temukan. Tapi sebenarnya kalau untuk memastikan jelas genetik ya, analisa genetik. Jikalau pada kedua orang tua memang pembawa ya tentunya diagnostik ya. Tapi kalau bentuknya trait atau silent carrier atau minor suatu gangguan atau isinya ya belum optimal lah ya. Mhm. Iya, ya secara standar mungkin ya biasanya sih 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan masih ya berada di batas-batas normal gitu, tapi sedikit meningkat, ya mungkin dilanjutkan pada eh, 1 tahun. Kalau kalau tidak bisa langsung ke analisa genetik, kita curiganya kita nah, gitu. Sekian Pak. Nanti. Baik, Dokter Umar. Nah, ini pertanyaan dari peserta sudah habis, tapi sebetulnya saya juga ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman di Prodia bagi dari bagian saintifik dan mungkin bisa kita paparkan juga, Dok, di sini untuk informasi terkait menambah informasi kepada Dokter GP sekalian. Nah, ada dua pertanyaan terakhir mungkin, Dok, yang akan saya sampaikan terkait pemeriksaan talasemi pada pasien yang memiliki gangguan hati kronik nih dok. Nah, bagaimana kita bisa menginterpretasikan ketika memang dia memiliki gangguan hati kronik, terutama kalau memiliki gangguan hati kronik, pastikan parameter ferritinnya mungkin ada gangguan ya dokter ya. Bagaimana kita bisa menegakkan nih, kira-kira apakah langsung genetik atau mungkin bisa kita mulai dari MCV RBC dulu mungkin untuk melihat profil talasemia dok. Oke.
Jadi tentunya kembali dari awal kita ke klinis ya. Misalnya pasien anemia, kita singkirkan dulu. Eh, ini artinya kenapa? Benar ada pendarahan atau di simpulan dan suspek ke thalassemia tinggi, misalnya riwayat keluarga ada jelas, oke, ya yang paling ideal tentunya analisa genetik. Kalau kita punya data, oh orang tua bapak D misalnya ada transfusi G, D minor, ya kan? Sudah jelas pernah Hmm. periksa. Ibu Anda, atau ibu salah satu ya. Nah, mungkin selama pernyataan tersebut tidak saya itu hanya memastikan apakah ada komorbid yang bukan komorbid penyerta ya maksudnya deposisi besi. Tapi untuk mengetahui eh, definisi besi yang lain, profil besi yang lain juga kita terganggu juga ya. Pak Iron banding kapasitas juga terganggu ya karena ya, ya tergantung ke analisis genetik. Tapi tanpa pemeriksaan serum iron ataupun prediksi bisa kita periksakan analisa hemoglobin juga. Kalau mayor, mungkin kita bisa tahu, bisa langsung simpulkan ini suatu Hmm. parasemia. Kalau minor mungkin nggak susah. Kenapa diperiksakan karena besi? Saya gini, pasien itu defisit besi, tentunya HbA2 dan HbS juga terganggu yang kita harapkan meningkat pada pasien itu, dia juga tidak meningkat karena adanya defisit besi. Nah, itu pada pasien-pasien yang minor, meningkatnya hanya sedikit. Nah, jadi tidak kelihatan kalau dia gangguan depresi. Major mungkin uh, bukan uh, emas 40 kata seperti yang major ya. Karena gen gen betanya juga sangat terganggu dengan gen betanya sangat berperan dan gen gamanya sangat berperan mungkin jauh lebih tinggi. Begitu mungkin Pak Nanti. Baik, thank you Dr. Umar. Terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini. Jadi memang tadi pertanyaan yang terakhir mayor mungkin bisa kita langsung bisa terlihat ya, tetapi dalam kasus minor mungkin yang mungkin lebih tricky sehingga mungkin bisa kita move on ke pemeriksaan genetik untuk konfirmasinya mungkin ya seperti itu dok. Oke baik, ini sudah ada pertanyaan lagi ternyata. Untuk analisa DNA thalassemia, mungkin pertanyaan terakhir ya Dokter Umar sebelum kita tutup, karena Ya. sudah hampir 1 jam kita pull up hari ini. Untuk analisa DNA thalassemia, kapan kita mintakan yang delesi dan kapan kita mintakan yang sequencing? Jadi apakah untuk analisa DNA thalassemia yang delesi ataupun yang sequencing, apakah lebih baik pertama langsung sequencing saja untuk konfirmasi atau yang delesi saja dok? Ah, oke, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Memang sebenarnya di kami juga dia ya menyediakan ya dua ya, delay dan sequencing. Nah, delay itu udah jelas target eh, target apa namanya? Target delay itu target dampak gen yang sudah ada referensinya. Misalnya gen Thailand ataupun Southeast Asia dan lain-lain. Jadi delay-nya yang panjang, yang banyak, ya, yang sudah diketahui. Nah, kalau sequencing ini seperti tadi yang saya contoh itu keduanya sequencing. Seperti delay empat 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 pemeriksaan gen adelesi ya. Jadi tentunya harus dilakukan sequencing satu-satu di sequencing satu-satu diuruti. Apalagi yang satu lagi nanti single single nucleotide variant hanya satu basa yang berubah. Nah itu harusnya tentunya sequencing. Ya memang dari awal kita nggak bisa ketahui.
ini yang mana gitu ya, yang mana Pak? Semua satu target langsung. Jadi targetnya sudah ada. Jadi eh, saya contoh PCR dulu ya, misalnya pada COVID, ya Gen S, apalagi LDDP, apalagi itu Gen udah lewat jadi lupa. Jadi targetnya sudah. Jadi memang idealnya sih sequencing ya, satu-satu diperiksa. Kadang-kadang, kadang-kadang ada kalau kita udah jelas misalnya riwayatnya sudah ada, misalnya orang tua seperti tadi, ya, tentunya kita punya target, oh pilihnya ini. Tapi pada pemirsa kita tahu nih, kalau di lesi apa-apa aja nih, targetnya di lesi, targetnya apa-apa aja sih. Nah, kalau enggak, ya sekuensi. Jadi satu-satu di lesi dulu, ketemu, oh ini jelas, ini, ini. Lalu Hmm. dia lanjutin ke sequencing. Kira-kira sih begitu ya. Mungkin menjawab ya. Jadi sebenarnya Oke, saya menjawab sih ke arah dua, cara pemeriksaan. Satu udah target, udah tahu. Satu lagi belum, satu-satu diperiksa. Dan tentunya betul. koordinasi yang panjang ketahuan di situ. Yang umumnya, umumnya ada. Dan kalau umumnya tidak ada, jadi siapa yang tanya anonim juga ya. Betul, anonim lagi dok. Oke, baik. Eh, Berarti pemilihan antar dialisis dan sequencing itu tergantung ke pertama mungkin kalau kita sudah mengetahui dari segi anamnesis, dari segi klinis pasien, sudah ada family history, mungkin bisa dari bisa diarahkan ke dialisis ya. Mungkin ini juga sebetulnya art dari klinisi ya, Pulang bagaimana kita memilih ya antara dialisis maupun si sequencing. gen delta. Gen alpha belum ada yang Betul, sequencing di Prodia betul. maksudnya. Belum ada dok. Jadi masih di delesi beta ya dok, beta thalassemia. Jadi di lesi beta dan alpha sudah ada, tapi sequencing untuk alpha belum ada, sedang di eh, apa diproses. Oke, terima kasih Dr. Umar. Ini kita sudah habis pertanyaannya dan tepat di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mungkin dari On Bapak Ibu time. sekalian. Iya, on time sekali kita dok. Mantap. Nah, jadi kita tadi cukup banyak juga attendinya, menyentuh sampai 30. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dokter sekalian yang sudah hadir untuk kuliah laboratorium pada hari ini di hari Sabtu siang membahas terkait marker-marker talasemi. Jadi kita tahu nih hari ini eh, cara pembacaannya, interpretasi hasilnya, kemudian positioning setiap tesnya sampai ke positioning tes DNA ya untuk konfirmasi talaseminya seperti apa. Nah, saya ucapkan juga kepada Dr. Umarso, spesialis patologi klinik yang sudah bersedia pada hari ini sebagai narasumber. Mungkin nanti akan ada serial kedua ya bersama Dr. Umar, Bapak Ibu sekalian. Jika ingin join nanti akan ditunggu saja invitation-nya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Umar dan mungkin pada hari ini bisa saya tutup untuk kuliah Laboratorium Prodia seri ketiga di tahun 2025 hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu dokter sekalian. Terima kasih Dokter Jawad. Selamat Terima siang. kasih, Dokter Umar. Selamat siang, dok. Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak Ibu dokter sekalian.